Terima kasih masih bersama kami. Curah hujan tinggi di kawasan lereng Gunung Merapi menyebabkan Sungai Senowo di Magelang, Jawa Tengah diterjang banjir lahar dingin. Sejumlah fasilitas umum rusak dan beberapa warga dilaporkan hilang. Banjir lahar dingin Gunung Merapi menerjang aliran Sungai Senowo, Magelang, Jawa Tengah. Banjir lahar dingin terjadi akibat curah hujan tinggi di lereng Gunung Merapi. Sejumlah fasilitas umum rusak, jalan antar desa terputus, dan jembatan tergenang lahar dingin. Hingga saat ini ditemukan 1 korban meninggal dunia dan 6 luka-luka, sementara 4 lainnya dilaporkan hilang. Tim gabungan akan melakukan pencarian dan penyisiran di jalur Sungai Senowo. Kalau kerusakannya yang jelas pasung. Ini ada jalan, jembatan, rumah, warung. Ini sudah hanyut. Terus korban kendaraan bermotor, truk. Itu akses jalan terputus. Ini ada 2 dusun yang terisolir ya. Pemerintah menghimbau warga untuk segera menjauhi lokasi jika terjadi hujan terus-menerus dan selalu mengikuti informasi terkait perkembangan Gunung Merapi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafik sebagai tersangka usai terjaring dalam operasi tangkap tangan Selasa lalu. Fadia Arafik ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafik sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan tenaga outsourcing di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Ia ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 13 orang lainnya pada Selasa dini hari. Bupati Pekalongan Fadia Arafik nampak mengenakan rompi oranye setelah selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. KPK menduga ada kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk mengatur dan mengondisikan agar vendor atau perusahaan tertentu terpilih menjadi penyedia tenaga outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik serta kendaraan. Penetapan dan penahanan tersangka. Bahwa berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 1 orang tersangka, yaitu Saudari FAR selaku Bupati Pekalongan periode 2025-2030. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Saudari FAR untuk 20 hari pertama sejak tanggal 4 hari ini sampai dengan tanggal 23 Maret 2026. Sementara itu, Fadia membantah dirinya terlibat operasi tangkap tangan karena menilai tidak ada uang sepeser pun yang diamankan oleh KPK dalam penangkapannya di Semarang Selasa dini hari. Yang penting saya sampaikan kepada tidak pernah OTT dan tidak ada barang serupiah pun di saya demi Allah. Walaupun di kepala dinas saya pun juga tidak ada serupiah. Kita mengikuti aja lah. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Fadia untuk 20 hari pertama hingga tanggal 23 Maret 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Amrina Rida, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Selain Bupati Pekalongan Fadia Arafik, 14 orang lainnya juga terjaring operasi tangkap tangan KPK. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Julian Akbar bersama 10 orang lainnya tiba di Gedung Merah Putih KPK menggunakan bus pariwisata. Tidak hanya Bupati, OTT KPK seret 14 orang. Sebanyak 11 orang diamankan KPK dibawa dari Pekalongan menuju Jakarta menggunakan bus pariwisata. Ini kalau pakai bus pariwisata, judulnya saja pariwisata ya. Kirain sedang berwisata, ternyata di OTT KPK. Setelah tiba, mereka semua langsung memasuki Gedung Merah Putih KPK menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Dalam kasus ini 1 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafik. Sebelumnya operasi tangkap tangan itu total 14 orang ditangkap di Semarang, ditangkap di Pekalongan. Kita ke kasus yang lain, pemirsa. KPK meminta Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
Hal ini disampaikan KPK saat memberikan jawaban atas gugatan pra-peradilan Yakut sore tadi. Dalam jawabannya KPK menyebutkan penetapan Yakut sebagai tersangka dalam kasus kuota haji sudah sesuai prosedur hukum karena telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti sah. Sementara itu kuasa hukum Yakut menyatakan kliennya membantah dan tidak sepakat dengan jawaban KPK itu. Iya, tadi KPK sampaikan bahwa mereka mengacu kepada KUHP lama sehingga menjadi pembenaran terkait dengan surat penetapan yang tidak diserahkan, kemudian pasalnya yang masih menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 KUHP lama, semestinya kan itu sudah dicabut ya. Kami ingin tunjukkan bahwa ada surat panggilan dari KPK yang mereka justru sudah mengacu kepada KUHP baru ya. Di sini disampaikan bahwa berdasarkan pasal 143 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, saksi berhak dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak konsisten. Di satu sisi mereka menggunakan bahwa proses hukum ini menggunakan KUHP dan KUHP lama. Tetapi di sisi yang lain mereka menggunakan KUHP dan KUHP yang baru. Nah, kalau kita lihat di dalam surat pemberitahuan penetapan itu pun mereka mencantumkan secara jelas di dalam dasar penetapan ya. Di situ mereka sebutkan ada KUHP baru dan ada KUHP lama. Ada KUHP baru dan ada KUHP dan KUHP baru. Seperti itu. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026 bisa mencapai 5,5% hingga 5,6%. Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun ini ditopang penyaluran tunjangan hari raya atau tunjangan hari raya untuk ASN serta bonus hari raya untuk ojek online. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026 bisa mencapai 5,5% hingga 5,6%. Angka tersebut lebih tinggi dari capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 tahun lalu yang mencapai 5,39%. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini akan ditopang penyaluran tunjangan hari raya untuk ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, TNI Polri hingga pensiunan yang nilainya naik 10% dari tahun lalu, serta bonus hari raya untuk ojek online. Erlangga berharap dengan adanya dua stimulus tersebut dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga selama periode lebaran dan secara langsung mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian kenaikan THR ASN juga tahun ini 10% lebih besar. Sehingga tentunya kami berharap pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini akan lebih tinggi dibandingkan Q4 yang lalu. Jadi kita mentargetkan antara 5,5 sampai 5,6. Seperti diketahui, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk tunjangan hari raya ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, TNI Polri hingga pensiunan. Nilai tersebut naik 10% dari anggaran tahun lalu yang mencapai Rp49 triliun. Sementara itu, bonus hari raya untuk tahun ini yang mencapai Rp220 miliar juga naik 50% dibandingkan tahun lalu, sekitar Rp110 miliar. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Meski demikian, tunjangan hari raya atau THR masih dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Meskipun Serikat Buruh berulang kali menolaknya, pemerintah tetap akan memotong THR untuk kas negara. Bukan hal baru bila tunjangan hari raya atau THR dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Begitu juga tahun ini, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja Yasirli menegaskan bahwa THR pekerja swasta tetap akan dipotong pajak sesuai aturan yang berlaku. Besaran THR karyawan swasta berikut dengan pajaknya sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Potongan pajak THR tidak memiliki angka persentase tetap. Sebaliknya, potongan menggunakan skema tarif efektif rata-rata yang menyebabkan besaran potongan bervariasi dari 0% hingga 34%. Dalam perhitungan ini, persentase pajak diantaranya ditentukan oleh total penghasilan bruto, yaitu gabungan antara gaji bulanan dan juga THR yang diperoleh. Penerimaan yang bersamaan inilah akhirnya menimbulkan kritikan dari para pekerja swasta, terutama buruh. Lonjakan pajak yang ditimbulkan dinilai bisa membebani pekerja. Karena itu, bebas pajak THR dinilai penting agar pekerja bisa merasakan manfaatnya secara maksimal. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago menyebut pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara kian dekat. Hal itu disampaikan Menko Polkam saat mengunjungi dan meninjau langsung progres pembangunan di IKN.
Menurut Menko Polhukam, bangunan pemerintah di IKN sudah memenuhi standar dan layak segera ditempati personil-personil kementerian yang menjadi prioritas pertama pindah ke ibu kota Nusantara. Secara bertahap dalam waktu dekat, untuk itulah Menko Polhukam berharap otorita ibu kota Nusantara bisa menuntaskan pembangunan seluruh infrastruktur IKN. Keberadaan ibu kota Nusantara dipastikan menjadi kebanggaan bangsa. Kota Nusantara ini merupakan satu tempat yang mungkin akan jadi kebanggaan kita semua dengan wilayah yang cukup luas. Kemudian di sini menjadi tempat pemerintahan yang juga sangat bagus untuk kepentingan bangsa ini, dan beberapa bangunan sudah bisa memenuhi standar kehidupan yang pantas. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mungkin dari kementerian-kementerian yang sudah siap, personilnya mungkin sebagian sudah bisa masuk dan hadir di sini, karena semua fasilitasnya sudah ada, mulai dari tempat tinggal, rumah sakit, sekolah, bahkan pasar, lapangan terbang juga sudah ada di sini. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan meninjau progres pembangunan sekolah rakyat yang berlokasi di Kecamatan Singkawang Selatan. Sekolah rakyat diharapkan menjadi model pendidikan terpadu, memberikan akses setara bagi anak-anak kurang mampu, serta melahirkan generasi cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan meninjau progres pembangunan sekolah rakyat yang berlokasi di Kecamatan Singkawang Selatan. Adapun progres pembangunan telah mencapai 11% dan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Di Provinsi Kalimantan Barat terdapat 3 proyek sekolah rakyat, masing-masing 1 di Pontianak dan 2 di Singkawang, dengan total anggaran lebih dari 750 miliar rupiah, di mana setiap lokasi menghabiskan anggaran sekitar 240 miliar rupiah. AHY mengatakan sekolah rakyat di Singkawang diharapkan menjadi model pendidikan terpadu yang memberikan akses setara bagi anak-anak kurang mampu, serta melahirkan generasi cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak kita, terutama dari keluarga prasejahtera, untuk bisa mengikuti pendidikan yang baik, yang berkualitas. Dan ini gratis untuk masyarakat yang ada di Singkawang ini, bagi yang tidak mampu tentunya. Ada 3, yang pertama di kota Pontianak, yang kedua milik pemerintah kota Singkawang, di sini lokasinya, dan tidak jauh dari sini adalah milik pemerintah provinsi, yang juga dibangun di kota Singkawang. Nantinya kompleks sekolah rakyat ini akan terintegrasi mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Dilengkapi ruang kelas laboratorium, gedung serbaguna, serta fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola dan jogging track. Dengan daya tampung hingga 1.200 siswa, lengkap dengan tenaga pendidik dan wali asuh. Pemerintah telah merevitalisasi sebanyak 16.000 lebih satuan pendidikan sepanjang 2025. Jumlah tersebut melampaui target awal sekitar 10.000 satuan pendidikan. Revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan ini berfokus pada ruang kelas, fasilitas belajar, dan lingkungan sekolah. Pemirsa, menurut Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, program ini mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Revitalisasi juga menjadi bagian penguatan sumber daya manusia nasional. Sepanjang tahun, revitalisasi dialokasikan sebanyak 11.744 satuan pendidikan dengan pagu 14,06 triliun rupiah. Pemerintah pun mengusulkan tambahan melalui anggaran biaya tambahan sebesar 89,49 triliun rupiah. Usulan yang bertujuan mempercepat revitalisasi hingga 60.000 satuan pendidikan tambahan. Tahun 2025 yang lalu, pemerintah telah melakukan revitalisasi 16.167 satuan pendidikan atau sekolah, melampaui target awal yang jumlahnya 10.440 satuan pendidikan. Ya, jadi tahun 2025 revitalisasi ini melebihi target teman-teman. Untuk sekolah vokasi, 2.026 satuan pendidikan telah direvitalisasi.
dengan capaian 97%. Program ini memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, fokus pada ruang kelas, fasilitas belajar, dan lingkungan sekolah. Polri akan menggelar operasi ketupat 2026 mulai 13 hingga 26 Maret mendatang. Tahun ini selain mengamankan arus mudik dan arus balik, Polri juga mengerahkan teknologi ETLI drone untuk memantau pergerakan kendaraan secara real time. Operasi Ketupat 2026 digelar dengan tagline Mudik Aman, Warga Bahagia. Menariknya, tahun ini Polri mengoptimalkan penggunaan ETLI drone. Drone ini akan digunakan untuk memantau titik rawan kepadatan di jalan tol, rest area, dan simpul lalu lintas yang bersifat mobile. Meski memiliki kemampuan penegakan hukum, dalam operasi ketupat kali ini, ETLI drone difokuskan untuk pemantauan dan deteksi dini, guna mendukung pengambilan keputusan seperti kontraflow, one way, atau pengalihan arus. ETLI drone memang sudah kita lakukan uji coba, khusus dalam operasi ketupat ini nanti akan kita gunakan memantau daerah-daerah yang rawan-rawan kepadatan, rawan-rawan perlambatan, termasuk di simpul-simpul jalan tol, di rest area, di Gadok, mungkin di Malang Raya, di Bali. Ini di samping kita akan melihat traffic counting, baik itu di tol, di rest area, drone juga akan memantau pergeseran flow kendaraan. Jadi nanti ada himbauan dari Korlantas ganjil genap, nanti akan kita lakukan pengawasan melalui udara. ETLI drone presisi ini bisa melakukan pengawasan dan bisa melakukan penegakan hukum. Pengamanan arus mudik dan balik lebaran dilakukan dalam 5 klaster utama, yaitu jalan tol, jalan arteri, pelabuhan penyeberangan, tempat ibadah serta terminal, stasiun, bandara, dan tempat wisata. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pulang kampung mudik lebaran kali ini dimeriahkan dengan tebaran diskon dari pemerintah. Salah satunya adalah diskon tarif tol sebesar 30% untuk puluhan jalan tol, ruas tol mana saja pemirsa. Kita simak berikut informasinya. Pemerintah memberikan diskon tarif tol sebesar 30% saat mudik dan balik lebaran pada tahun ini. Total 29 ruas tol di berbagai wilayah Indonesia mendapatkan potongan tarif untuk membantu masyarakat pulang kampung lebih hemat dan juga lancar. Diskon 30% ini berlaku pada periode utama arus mudik tanggal 15 hingga 16 Maret 2026 dan juga arus balik pada tanggal 26 hingga 27 Maret 2026. Tanggal berlaku diskon 30% berbeda di sejumlah jalan tol. Seperti di tol Tangerang Merak berlaku dari tanggal 12 dan 13 Maret untuk arus mudik. Potongan tarif tol juga berlaku untuk ruas tol Kayu Agung Palembang di Sumatera. Tol Cimanggis Cibitung juga diskon dari tanggal 21 dan 22 Maret 2026. Selain itu, sejumlah ruas strategis Trans Jawa juga masuk dalam daftar potongan tarif tol. Di antaranya tol Jakarta Cikampek, tol Cikampek Palimanan, hingga tol Batang Semarang. Potongan tarif ini berlaku untuk perjalanan dengan pembayaran menggunakan uang elektronik. Karena itu, masyarakat diimbau agar memastikan saldo cukup sebelum memasuki tol. Dengan kebijakan ini diharapkan arus lalu lintas lebaran lebih tersebar, perjalanan lebih efisien, dan beban biaya mudik masyarakat juga bisa berkurang. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga yang telah mendaftarkan mudik gratis dari Pemprov Jakarta hari ini mendatangi kantor Dishub Terminal Rawamangun, Jakarta Timur untuk verifikasi data. Pemirsa, program mudik gratis tahun ini dibagi dalam 3 klaster pendaftaran. Hari ini memasuki verifikasi data peserta mudik gratis klaster ketiga untuk tujuan Wonogiri, Kediri, Malang hingga Semarang. Jadwal verifikasi data berlangsung dari tanggal 3 hingga tanggal 5 Maret 2026. Di masa mudik tahun ini, Pemprov DKI Jakarta membuka kuota 26.440 penumpang dengan 661 unit bus serta 900 sepeda motor yang diangkut menggunakan 30 truk. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Desa Berjo, Kabupaten Karanganyar membagikan THR Rp500.000 kepada warganya. THR dibagikan secara tunai kepada 1.446 kepala keluarga.
Lanjut, Mbak, lanjut. 1.446 kepala keluarga di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah mendapatkan THR dari pemerintah desa. Setiap kepala keluarga mendapatkan Rp500.000 dengan syarat membawa undangan, KTP, dan KK. Program bantuan tersebut bersumber dari pendapatan asli desa, terutama dari bagi hasil BUMDes Alam Berjo. BUMDes tersebut mengelola sejumlah objek wisata, diantaranya air terjun Jumok dan Telaga Madirda. Selain THR, pemerintah Desa Berjo juga menyalurkan BLT atau bantuan langsung tunai kepada 275 keluarga sebesar Rp600.000 per tahun. Bantuan merupakan bentuk kepedulian pemerintah desa kepada warga, serta diharapkan mampu menjaga semangat kebersamaan demi kemajuan desa. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.